Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Habibur Rahman dengan NIM 0502 1281 924094, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang belt, yaitu dengan jenis flat belt dan V-belt. Sebelumnya, apa itu belt? Belt itu merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan tenaga melalui kontak antara belt pulley dan pulley penggerak dan pulley yang digerakkan. Jenis pertama yang saya akan jelaskan adalah flat belt. Flat belt merupakan belt yang terbuat dari leather, rubberized fabric, dan cord. Pada saat ini flat belt sudah mulai tidak digunakan karena sudah adanya V-belt. Flat belt umumnya digunakan sebagai pemindah tenaga high power untuk mesin penggerak yang terpisah dengan mesin yang digerakkan. Flat belt digunakan sebagai conveyor belt untuk membawa beban. Jenis kedua itu adalah V-belt, merupakan salah satu media transmisi daya pada suatu mesin. V-belt terbuat dari karet dan memiliki bentuk trapesium atau persegi tergantung tipe, jenis, dan kegunaannya. V-belt digerakkan oleh gaya gesek. Kemampuan V-belt dalam membawa beban tergantung kepada beberapa hal, yaitu kecepatan V-belt, gesekan V-belt dan pulley, tegangan belt terhadap pulley, dan sudut kontak antara belt dan pulley. Untuk fungsi V-belt sendiri, V-belt berfungsi sebagai transmisi daya dari suatu poros ke poros yang lain melalui sebuah pulley yang berputar. V-belt berfungsi sebagai penghubung antara engkol poros dan pulley untuk menggerakkan beberapa komponen mesin. V-belt juga dapat berfungsi sebagai penghasil daya yang nantinya akan dialirkan ke komponen lain. Nah, untuk komponen-komponen V-belt sendiri terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama belt body atau badan sabuk yang terbuat dari bahan campuran karet khusus yang dapat menghasilkan sifat mekanik yang cukup baik, efisiensi transmisi tinggi, serta dapat menjamin tingkat kausan karet seminimum mungkin. Lalu yang kedua ada tensile member, yang merupakan komponen yang dapat diregangkan berupa kawat dengan tingkat kekuatan tinggi serta hanya mengalami sedikit regangan ketika ditarik. Nah, hal itu berguna untuk menjamin kestabilan panjang dari sabuk serta lamanya pemakaian sabuk. Lalu yang ketiga ada sampul atau tutup, yang merupakan komponen yang terbuat dari material berupa serat tenunan yang berguna untuk melindungi bagian-bagian yang mampu diregangkan. Untuk jenisnya, V-belt sendiri memiliki 3 jenis, 3 sampai jenis. Yang pertama ada raw edge V-belt, yang merupakan karet V-belt yang digunakan untuk mobil, truk, bus, peralatan konstruksi, dan berbagai aplikasi penggerak aksesori. V-belt jenis ini memiliki ketahanan panas, abrasi, dan deformasi yang sangat baik karena digunakan di bawah fluktuasi beban yang tinggi dan suhu tinggi di dalam ruang mesin. Untuk jenis raw edge ini ada 4 jenis. Yang pertama ada raw edge plain V-belt. Yang kedua ada untuk raw edge plain V-belt ini adalah konstruksi karet khusus yang terbuka. Karet langsung terkena katrol. Oleh karena itu, sabuk memiliki daya cengkraman yang tinggi dan tidak tergelincir, mampu menciptakan kemampuan transmisi dengan daya tinggi. Yang kedua ada raw edge white angel V-belt. Nah, jika dibandingkan dengan raw edge plain V-belt, sudutnya menjadi lebih besar pada 52 derajat. Untuk fleksibilitas dan daya tahan ditingkatkan dengan menggunakan bentuk choker. Nah, lalu
Lalu untuk jenis ketiga ada raw edge multiply V-belt yang memiliki struktur yang identik seperti plain edge V-belt. Namun dasar sabuk adalah beberapa lembar kain bias yang dilaminasi yang mengendalikan kebisingan dari pengulangan katrol yang berlebihan. Lalu jenis keempat ada raw edge cogged V-belt. Basis sabuk permukaan dalam adalah sabuk pengaman yang memungkinkan hilangnya energi rendah dengan cara membengkokkan dan menyesuaikan dengan katrol yang berdiameter kecil. Selain itu juga menunjukkan stabilitas dengan rotasi kecepatan yang tinggi. Untuk jenis raw edge V-belt yang kedua ada variable speed belt. Sebuah sabuk kecepatan bervariasi adalah tepi mentah cogged V-belt yang digunakan untuk aplikasi seperti skuter dan mobil salju. Untuk jenis ada dua jenis. Yang pertama ada RCVS. RCVS merupakan sabuk yang memiliki kelenturan yang sangat baik dan daya dukung samping dorong yang digunakan untuk beban yang ringan dan transmisi variabel kontinu. Untuk jenis kedua ada DCVS yang sangat baik untuk meningkatkan ketahanan terhadap deformasi karena gaya dorong samping dengan memberikan bentuk roda gigi di bagian belakang. Sabuk transmisi variabel kontinu untuk tugas berat dengan fleksibilitas yang sangat baik dan ketahanan terhadap daya dorong samping. Lalu untuk jenis ketiga yaitu ada timing belt. Timing belt adalah sabuk transmisi yang disinkronisasikan yang mentransmisikan daya saat sabuk dan katrol membentuk meshing gigi. Tingkat kebisingan lebih rendah dibandingkan dengan rantai dan roda gigi karena minyak tidak diperlukan, maka bisa mencapai tenaga yang lebih bersih. Untuk jenisnya sendiri ada 3, yaitu yang pertama OHC timing belt. Sabuk penggerak torsi tinggi dengan efisiensi transmisi yang digunakan untuk poros roda kam otomotif. Timing belt ini memiliki daya tahan yang sangat baik, bahkan di lingkungan dengan suhu tinggi yang khas dari ruang mesin dan ketenangan yang sangat baik dibandingkan dengan roda gigi. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu ada timing belt in oil. Daya tahan ketahanan belt timing konvensional terhadap minyak dan panas telah meningkat pesat. Sabuk yang dapat digunakan sama dengan sistem penggerak rantai, di mana batang minyak berada dalam blok mesin yang ada di lingkungan minyak. Karena panduan yang penting untuk sistem penggerak rantai tidak diperlukan, bobot mesin serta kebisingan berkurang dan akan berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar yang meningkatkan hilangnya gesekan atau torsi pada mesin. Lalu yang ketiga ada rear wheel drive timing belt, sebuah sabuk yang dikembangkan untuk motor penggerak roda belakang. Bahkan di bawah lingkungan yang keras dengan debu dan lumpur, serta menunjukkan kemampuan transmisi tinggi dalam kaitannya dengan rantai penggerak. Ia memiliki ketenangan yang superior dan ringan. Selain itu, perawatan yang dilakukan untuk melumasi rantai penggerak tidak perlu dilakukan. Lanjut, jenis keempat ada V-Rebirth belt. V-Rebirth belt menggabungkan karakteristik transmisi tinggi dari V-belt, fleksibilitas flat belt, dan compact system. Sabuk transmisi gesekan kontribusi terhadap efisiensi transmisi yang baik dengan tata letak sumbu multi dan diameter puli yang lebih kecil. Untuk jenis V-Rebirth sendiri ada 3, yaitu yang pertama Ribstar belt. Sabuk ini memiliki kelebihan dalam fleksibilitas, mampu menggunakan puli yang lebih kecil dengan putaran kecepatan tinggi. Selain itu, dengan beberapa rusuk V, elastisitas tali pusat rendah dan karet khusus, ia memberikan kemampuan transmisi daya yang lebih besar.
Lalu yang kedua ada low friction loss belt. Low friction loss belt mengurangi kerugian gesekan dengan meminimalkan panas internal generasi dari karet sabuk yang disebabkan oleh pembengkokan dan mengurangi kehilangan energi drive penggerak. Digunakan terutama oleh mobil. Baru-baru ini tren di industri otomotif meliputi konsumsi bahan bakar rendah dan bahan efisiensi bahan bakar. Lalu yang ketiga ada low modulus belt yang digunakan untuk mengoptimalkan pemasangan sabuk dengan peregangan dan transmisi daya yang memadai dengan keseimbangan dan kekuatan yang diperlukan. Sabuk tidak diperlukan untuk perangkat tensioner, yang diperlukan untuk sistem penggerak konvensional. Dengan menghilangkan tensioner, kita dapat menghemat ruang mesin dengan meningkatkan menghemat ruang mesin dengan sistem bobot yang ringan ini. Lalu biasanya V-belt ini digunakan pada mesin otomotif, mesin pertanian, mesin industri, mesin kertas, mesin tekstil, dan lain-lain. Untuk kelebihan V-belt sendiri, yang pertama itu gaya jepit belt memungkinkan sudut kontak yang lebih kecil. Lalu perbandingan kecepatan lebih tinggi, meredam terhadap kejutan, level vibrasi dan noise rendah, mudah dan cepat dalam pergantian dan perawatan, serta efisiensi transmisi tinggi. Sedangkan kekurangannya sendiri yaitu umur lebih pendek, konstruksi puli lebih kompleks, yang tidak dapat digunakan untuk jarak poros yang panjang. Nah, berikut ini ada video contoh V-belt. Kira-kira beginilah cara kerja V-belt pada mesin-mesin otomotif. Pada video ini V-belt digunakan pada mesin motor. Kira-kira sekian video ini. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan gerakan atau penyampaian yang mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.